semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ustazah Amanah akan membahas bagian terakhir pada materi fungsi kuadrat. Pada bagian terakhir pada fungsi kuadrat ini, kita akan mempelajari penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi kuadrat itu nanti penerapan soalnya pada nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu ada dua. Yang pertama adalah nilai maksimum dan yang kedua adalah nilai minimum. Jadi nanti soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu nanti biasanya kita diminta untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Untuk lebih mempermudah dalam menentukan nilai maksimum atau minimum, kita bisa memakai ini nih. Kalau kemarin waktu menggambar grafik itu kan kita memasukkan nilai sumbu simetri untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Tapi kalian juga bisa menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A dalam menentukan nilai maksimum atau minimum. Nanti kalian bebas mau pakai cara yang mana, silahkan pilih cara yang menurut kalian paling gampang. Nah, langsung saja untuk mempelajari penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas hingga lintasannya membentuk parabola. Tinggi lintasan peluru setelah T detik ditentukan oleh rumus HT sama dengan 50T min 5T kuadrat. Yang ditanyakan adalah setelah berapa detik peluru tersebut mencapai tinggi maksimum dan tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru itu. Jadi, kalau kita amati di sini, dalam permasalahan ini, itu dia ada fungsi kuadrat, tapi di sini disajikan dengan H, dan variabelnya pakai T. Kalau biasanya kan kita Fx, Gx, nah kalau di sini itu HT, atau variabelnya yang T. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti nanti ini sama saja menentukan nilai T-nya. Kalau menentukan nilai T-nya itu sama saja kita mencari sumbu simetrinya. Berarti menggunakan rumus min B per 2A. Kemudian kalau yang diminta adalah menentukan tinggi maksimum, berarti kita mencari nilai H-nya. Berarti nanti ada dua cara. Bisa langsung memasukkan nilai T atau pakai rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke, sebelum kita mengerjakan, ada baiknya kita menentukan nilai A dan B-nya dulu. Jadi Ustazah Amanah tulis ini ya fungsinya. HT sama dengan 50T min 5T kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah negatif 5, kemudian nilai B-nya adalah 50. Nah, untuk A itu kan sama saja kita mencari waktu maksimal atau T max. Berarti kita pakai rumus yang min B per 2A. Tinggal kita masukkan, B-nya adalah 50, berarti min 50 bagi 2 dikali A, A-nya min 5. Berarti min 50 dibagi minus 10. Berarti kalau 50 dibagi 10 hasilnya 5. Min dibagi min hasilnya plus, jadi 5. Atau peluru tersebut mencapai tinggi maksimum setelah 5 detik. Kemudian yang nomor B itu yang dicari adalah tinggi maksimum atau Hmax. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama yaitu memasukkan nilai T
T max-nya ke dalam fungsinya. Berarti nanti 50 dikali 5 dikurangi 5 dikali 5 kuadrat. 50 dikali 5 hasilnya 250 dikurangi 5. 5 kuadrat berarti dikali 25. Begitu ya. Jadi 250 dikurangi 5 dikali 25 hasilnya 125. Jadi 250 dikurangi 125 hasilnya 125 meter. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 125 meter. Itu kalau kita pakai cara yang pertama dengan memasukkan nilai Tmax ke dalam persamaan fungsi kuadratnya. Kalau cara yang kedua, kita langsung pakai rumus. Jadi H max-nya itu pakai rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Begitu. Nah, berarti B-nya tadi adalah 50. Jadi 50 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya negatif 5. Kemudian C-nya kan nggak ada tuh. Berarti C-nya 0 ya. Dikali 0 per min 4 dikali A-nya min 5. 50 kuadrat hasilnya 2500. Kemudian min 4 dikali min 5 hasilnya positif 20. Dikali 0 berarti hasilnya 0 ya. Berarti nggak usah kita tulis. Per min 4 dikali min 5 berarti hasilnya 20. 2500 dibagi 20 hasilnya 125. Jadi, tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah 125 meter. Jadi, ternyata jawabannya sama. Kalian boleh pakai cara yang pertama boleh, cara yang kedua juga boleh. Tapi kalau cara yang pertama, kita harus mencari tinggi maksimalnya dulu pakai rumus sumbu simetri. Oke, ini adalah salah satu bentuk soal yang sering keluar di soal-soal tentang penerapan fungsi kuadrat. Kemudian untuk selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 12 min X cm dan X plus 2 cm. Tentukan luas maksimum dari belah ketupat tersebut. Berarti kita harus mencari luasnya. Masih ingat nggak cara menghitung luas belah ketupat? Nah, menghitung luas belah ketupat itu rumusnya pakai luas sama dengan D1 kali D2 bagi 2. D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal kedua. Ini menjadi diagonal 1 dan ini menjadi diagonal kedua. Boleh dibalik nggak? Boleh. Jadi kita cari luasnya dulu. Luas sama dengan D1-nya adalah 12 min X, kemudian D2-nya adalah X plus 2, kita bagi dengan 2. Nah ini, kurung ini kan artinya dikali, berarti kita jabarkan satu per satu. 12 dikali X hasilnya 12X. Kemudian 12 dikali 2 hasilnya plus 24. Kemudian min X dikali X, min X kuadrat, min X dikali 2 hasilnya min 2X. Kemudian per 2-nya ditulis lagi. Ada yang bisa kita sederhanakan ya, 12X dan min 2X. Berarti 12X min 2X itu hasilnya 10X ya. Berarti 10X plus 24 min X kuadrat per 2. Nah, supaya susunannya sesuai dengan bentuk umumnya, berarti kan X kuadratnya di depan nih, boleh kita pindah jadi min X kuadrat, ini kan dia tandanya positif,
plus 10x plus 24 per 2. Atau boleh kita tulis jadi min 1 dibagi 2, berarti min setengah x kuadrat 10 dibagi 2 plus 5x, kemudian 24 dibagi 2 plus 12. Jadi ini adalah luas dari belah ketupat. Nah, karena kita diminta untuk menentukan luas maksimumnya, berarti kita boleh pakai rumus luas mak sama dengan pakai yang B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi biar kita langsung bisa menentukan luas maksimumnya. Berarti di sini B-nya adalah 5, A-nya adalah negatif 1/2, dan C-nya adalah 12. Berarti kita masukkan ya. Berarti B-nya adalah 5 kan. Jadi 5 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah negatif 1/2. Kemudian C-nya 12 per min 4 dikali min 1/2. 5 kuadrat hasilnya 25. Kemudian min 4 dikali min setengah itu kan jadi hasilnya 2 ya. Berarti plus 2, 2 dikali 2 hasilnya 12 ya, 24 ya. 2 dikali 12 kan hasilnya 24, jadi plus 24 per min 4 dikali min setengah tadi hasilnya 2 ya, positif 2. Berarti jadinya nanti 25 ditambah 24 adalah 49/2. Atau boleh kita tulis jadi 24,5 cm persegi, karena yang ditanya adalah luas maksimum dari belah ketupat. Ini juga salah satu contoh yang juga sering keluar dalam soal fungsi kuadrat. Nah, untuk soal contoh yang ketiga akan Ustazah Amanah bahas di video yang kedua. Untuk video yang kali ini cukup sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.